Pemerintah Indonesia berencana akan melakukan pemindahan ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. Bukan hanya untuk gedung kementerian serta lembaga saja, pemerintahan juga menyiapkan lahan untuk pemukiman masyarakat umum. Tujuan pemerintahan melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah untuk membawa kebaikan bangsa Indonesia. Silahkan kemukakan pendapat kalian dimulai dari sekarang. Tim Pro terlebih dahulu. Waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aisyah, perwakilan dari kelompok 8. Menurut saya, kami dari kelompok Pro sangat setuju dengan pemerintah dengan pemindahan ibu kota dikarenakan Jakarta dikutip dari artikel dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada tanggal 27 Juli lalu, Presiden Negara Adidaya itu menyebut bahwa Jakarta terancam tenggelam. Dikarenakan perubahan iklim yang pada saat ini menghantui seluruh dunia, sehingga Indonesia harus memindahkan ibu kota negaranya. Menurut saya hal ini dapat menguntungkan Jakarta sebagai ibu kota karena Jakarta terancam tenggelam. Oleh karena itu, pemindahan lahan atau ibu kota di Kalimantan sangat memberikan sisi positif bagi Indonesia. Sekian. Masuk, Pak. Dipersilakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Arsar Amalina. Saya dari kelompok 2. Ingin menambahi argumen dari Fitri dari kelompok 8. Berdasarkan dari isi draft RUU pemindahan ibu kota negara yang sudah disetujui dan sudah dibahas juga oleh pemerintah pada acara program legislasi nasional Prolegnas tahun 2021, serta dalam draft RUU pemindahan ini atau rencana pemindahan ibu kota negara sudah diterima dan dijelaskan secara resmi oleh Bapak Presiden, serta insya Allah rencananya juga disetujui oleh DPR RI, mengingat juga letak wilayahan Jakarta yang mungkin sudah sangat padat penduduk. Terima kasih. Saya dari kelompok 7 ingin izin menjawab. Dari pernyataan Fitria tadi mengenai kota Jakarta yang hampir tenggelam, nyatanya kota yang hampir di Indonesia ini ada 199 kabupaten atau kota yang terancam tenggelam juga. Jadi saya rasa pemindahan ibu kota itu nggak terlalu urgen ya. Terus akibat dari pemindahan ibu kota di Kalimantan itu membuat lahan yang seharusnya itu jadi hutan yang menjadi paru-paru dunia itu sekarang jadi dibabat habis. Terus satwa-satwa itu jadi nggak ada tempat tinggalnya. Terus jadi nanti dapat menimbulkan bencana alam yang lebih besar lagi seperti longsor atau tambah banjir gitu. Terus untuk mengatasi Jakarta yang padat penduduk, itu menurut saya masih ada cara-cara lain ya, seperti misalnya pemindahan rusun, terus ya sepertinya teman-teman dari kelompok ganjil mohon dibantu menjawab. Baik, bisa ditambahkan atau sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifty Laila Agustina, saya dari kelompok 5. Berdasarkan dari apa yang saya titip, jadi terdapat 8 alasan kontra. Yang pertama yaitu RPJMN 2020 sampai 2024 belum menjadikan dokumen perencanaan yang disahkan dalam bentuk peraturan presiden. Kemudian, sebentar Kak, saya gemeteran. Kemudian yang kedua, dokumen yang disampaikan oleh Menteri PPN, pemindahan IKN, penentuan lokasi ibu kota negara ini belum dalam karena data yang dikaji tidak memuat hitungan dan kalkulasi secara rinci. Kemudian yang ketiga, persoalan sumber daya manusia, para aparatur negara yang akan ikut berdampak. Kemudian yang keempat, biaya pemindahan ibu kota yang tidak sedikit, yang tentunya akan menambah masalah ekonomi. Yang kelima,
dari aspek distribusi PDB Indonesia tahun 2018, menurut pulau yang sebagian besar di Jawa, terutama di DKI. Silakan dari tim Pro untuk memberikan sanggahannya. Dimulai dari sekarang. Terima kasih Kak. Saya mau izin menyanggah dari pernyataan Saudara Nana tadi, bilang kenapa kan banyak daerah yang hampir tenggelam gitu. Kan Indonesia ini perlu kita ketahui, Pak Jokowi sendiri pun menjunjung konsep Indonesian Sentral, atau kita tidak netral, tidak membaratkan dan tidak mentimurkan. Jadi kalau menurut saya mengapa dipindahkan ke Kalimantan? Secara geografi Kalimantan ini berada tepat di sentral Indonesia, di mana akan menghilangkan stigma dari masyarakat bahwa Indonesia ini katanya terlalu ke barat, terlalu ke timur. Maka dari itu dipilihlah Kalimantan. Juga izin menambahkan, Indonesia ini kan dalam proses pembangunan salah satunya juga di bagian wilayah timur. Nah, kebetulan secara statistik sumber daya masyarakat yang sedang naik itu justru berada di timur. Maka dari itu tujuannya dipindahkan ke barat adalah untuk memperbaiki sumber daya manusia yang ada di timur itu. Makasih Kak. Baik, dari tim Pro, apakah masih ada tambahan kembali? Baik, saya cukupkan. Saya lanjutkan ke tim kontra. Silahkan memberikan sanggahannya. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silahkan. Kami dari kelompok 3, yaitu perwakilan. Kenapa kita harus memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Kan negara kita masih miskin ya Kak. Nah, itu kenapa kok dipindahkan gitu? Sama padahal kita itu masih miskin ya. Kok susah-susah itu dipindahkan gitu. Sama hal pentingnya kita memindahkan ibu kota itu untuk mempertimbangkan ya Kak. Pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat pengolahan bisnis gitu. Kenapa kok susah sudah dipindahkan? Terima kasih. Apakah ada tambahan lagi dari tim kontra? Assalamualaikum, izin menambahkan. Silakan. Kalau misal dilihat dari sumber daya alam, iya Indonesia tuh emang sumber daya alamnya meningkat. Tapi dilihat dari anggaran biaya anggaran dana yang ada di Indonesia kan mulai menyusut, apalagi ditambah sama virus-virus COVID yang sekarang lagi naik-naik daunnya. Nah, itu kan juga nggak sesuai sama kebutuhan rakyat yang ada di Indonesia. Jadi kehalang sama anggaran biaya yang terjadi di Indonesia. Jadi harus sama-sama dipertimbangkan sih Kak, kalau mau ada pemindahan ibu kota. Karena keuangan negara tuh nggak se meningkat seperti negara-negara lain. Apakah masih ada tambahan kembali dari tim Izin kontra? menambah Pak. Silakan. Dengan dibukanya ibu kota baru di Kalimantan itu, apakah ada pengganti dari lahan yang sudah dijadikan tempat pemukiman di Kalimantan itu? Kan dibabat habis. Terus di Jakarta juga lahannya masih nggak ada yang kosong juga, dan juga masih padat penduduk, sangat padat. Lalu ada juga survei tentang pemindahan IKN, juga belum selesai diisi atau disebarkan secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Jadi kita belum tahu apakah masyarakat itu puaskah atau setujukah dengan pemindahan IKN itu. Sekian. Baik, saya cukupkan. Dilanjutkan kembali ke tim Pro. Dipersilakan memberikan sanggahannya. Mau izin masuk Kak? Persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Tadi kan izin menanggapi tentang masalah kenapa kita susah-susah dan repot-repot untuk memindahkan, karena sektor ekonomi kita pun masih kurang ya kan. Maka dari itu seperti yang disampaikan oleh tim Pro, Mbak Gila Nafis tadi, karena tujuan pemerintah itu ingin memeratakan ekonomi yang ada di Indonesia juga.
Makanya kenapa kita untuk memutuskan untuk memindah ibu kota provinsi kita berada di Kalimantan Timur. Lalu Mbak Nana tadi juga ngomong di Jakarta padat banget. Nah, maka dari itu usulan dari pemerintah berdasarkan letak geografis kota Jakarta yang sudah tidak memungkinkan karena padatnya penduduk dan juga ingin memeratakan ekonomi yang ada di Indonesia, serta kita tidak memihak pada memang sektor ekonomi terbesar itu ada di Jawa, namun kita tidak memihak teman-teman yang ada di Jawa. Kita juga harus memperdulikan dan menghentikan juga teman-teman kita yang berada di luar yang pulau yang ada di sebelah timur. Nah, saya kembalikan lagi kepada tim kontra. Kenapa tidak memilih untuk pindah dan solusi kalian tadi kan ngomong kalau apa itu namanya sudah padat. Nah, kalau sudah padat ya berarti kalian juga harus ikut pindah sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih. Apakah masih ada tambahan kembali? Izin menambahkan ya Kak. Ya. Sejujurnya saya mau tanya ke tim kontra dulu nih. Aslinya tuh tahu nggak sih tujuannya dipindahkan ibu kota itu apa? Seperti itu. Kan tujuannya kan untuk memisahkan sektor ekonomi dan sektor pemerintahan. Jadi nggak akan terlalu banyak makan lahan sampai habis di Kalimantan itu enggak. Cuma itu untuk difokuskan sebagai wilayah pemerintahan. Seperti itu. Sedangkan nanti di Jakarta akan difokuskan sebagai sektor ekonomi. Yang artinya itu juga akan membantu pembangunan negara. Baik sektor pengelolaan lahan dan juga sektor ekonomi. Tuh, terima kasih Kak. Baik, apakah masih ada tambahan kembali? Baik, saya cukupkan. Selanjutnya dipersilahkan untuk tim kontra memberikan sanggahannya. Waktu dimulai dari sekarang. Saya ingin menambahkan Kak. Tadi kan katanya Kira Nafis kan cuman ingin memindahkan ibu kota lah. Sedangkan ibu kota juga banyak yang pernah banyak utang di negara-negara lain. Uangnya dapat dari mana buat untuk pembangunan atau perlebaran luas untuk pembangunan di ibu kota Kalimantan tersebut. Sedangkan kita sudah kesusahan, udah banyak utang, keuangan kita juga udah minim gitu. Makasih. Apakah ada tambahan kembali dari tim kontra? Ya Kak, saya ingin menambahkan untuk keputusan yang berkaitan kita nggak bisa lihat satu aja ya. Kalau misalnya ngomongin masalah ekonomi, kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang aja. Jadi harus dipertimbangkan juga holistik baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan ekologisnya. Ya, karena nanti kan ibu kota ya, namanya ibu kota pasti banyak gedung-gedung tinggi, macet sana-sini dan polusi, banyak sampah juga bertambah, banyak karena juga penduduknya juga pasti bertambah, dan hakikatnya kan Kalimantan ya, sebagai paru-paru Indonesia pun hilang, terus hutan pun bisa jadi punah seketika karena pembukaan lahan. Nah, terus kalau pindah ke Kalimantan karena alasan sentral geografis, menurut saya banyak sih ibu kota yang posisinya di tengah negara dan mereka tuh tetap yang nggak di tengah negara gitu nah Kak. Tapi mereka tetap baik-baik aja gitu. Terus kalau masalah juga biaya tadi sih, kita aja masih banyak ngutang mau dana berapa dan apalagi kalau misalnya mau dipaksakan pindah sekarang, pasti hutangnya makin banyak. Terima kasih. Ada tambahan kembali? Iya Kak, saya. Tadi kan itu katanya Kilian Nafis, nggak semua hutan di Kalimantan akan dibabat habis ya. Tapi kan nyatanya ibu kota itu kan suatu aspek penting dalam suatu negara ya Kak. Jadi apakah bisa menjamin kalau perantauan di seperti Jakarta gitu nggak bakal pindah ke Kalimantan? Kan kalau misalnya pindah kan juga membutuhkan lahan gitu loh Kak. Terus kalau sebagai ibu kota, kalau Jakarta itu ya kan sudah banyak ikon yang terkenal, ikon besar sebagai kebanggaan Indonesia di Jakarta dan menjadi pusat dunia. Kalau misalkan ibu kotanya pindah di Kalimantan, jadinya kan sepi gitu loh Kak. Jadi kalau ada misal kayak duta atau perwakilan dari negara lain berkunjung ke ibu kota baru kita di Kalimantan, jadinya kayak kok sepi sih Indonesia sekarang gitu, gimana ya? Apakah sudah cukup?
sama menambahkan sedikit. Silakan. Kita itu harus banyak lebih mementingkan seperti halnya yang dilakukan pertimbangan memindahkan ibu kota, yaitu mengatasi pengangguran, 9, lapangan 8, kerja 7, BPJS hingga berbagai BUMN yang terancam 5, 4, bangkrut. 3, 2, 1. Setidaknya yang harus Waktu sudah ditunggu. habis. Baik, sesi 1 diakhiri. Jadi kesimpulannya adalah untuk tim pro mendukung adanya pemindahan ibu kota mengingat letaknya geografis yang Jakarta mulai terancam akan terjadinya tenggelam, sedangkan tim kontra mengingat masalah ekonomi, hutang yang masih banyak, dan mengingat apabila mengalami perpindahan ibu kota itu memerlukan biaya yang sangat besar, serta mengingat Kalimantan adalah pusat paru-paru dunia.